Selamat malam Ibu, selamat malam pemirsa Ainus TV. Ya, Pak Kamarudin, Anda sudah mendengarkan keterangan terbaru yang disampaikan oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan juga Kadif Humas Polri. Bagaimana tanggapan Anda? Tanggapan saya, ya kita bersyukur karena itu memang permintaan saya supaya orang-orang yang diduga menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, supaya dijadikan juga tersangka demi kepastian hukum ya. Ya, 3 perwira tinggi Polri juga diperiksa terkait kasus ini, kemudian juga ada 25 personel diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik. Harapan Anda ke depannya seperti apa, Pak Kamarudin? Harapan saya supaya ada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya, khususnya bagi pencari keadilan. Semua orang-orang yang terbukti melakukan dugaan tindak pidana, baik itu pelanggaran kode etik, supaya dibawa ke pengadilan atau supaya diperiksa, sehingga ada kepastian hukum. Jadi negara Indonesia semakin bagus, demokrasi semakin baik, sistem penerapan hukum juga semakin baik, kan begitu. Ya, tadi Kabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga menyebut bahwa Polri baru menggunakan pasal 338 KUHP, yaitu pembunuhan biasa, karena belum menemukan indikasi pembunuhan berencana sebagaimana yang selama ini kerap dituduhkan oleh pihak Anda. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Kamarudin? Sebenarnya rekaman elektronik, keterangan saksi sudah ada yang mengarah kepada pembunuhan terencana. Namun memang pasal itu adalah juga salah satu yang kami laporkan, yaitu pasal 338 setelah pasal 340, juga pasal 351 ayat 3. Tetapi dengan dimasukkannya pasal 55, 56 sesuai dengan surat kuasa kami, itu masih memungkinkan untuk tersangka-tersangka berikutnya tentang siapa yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan, dan sebagainya. Jadi artinya tersangka-tersangka ini saya duga akan ada minimal 9 bahkan sampai puluhan orang, kan begitu. Iya, sudah ada 43 saksi yang diperiksa oleh kepolisian, termasuk hari ini Irjen Verdi Sambo juga diperiksa. Apa yang Anda harapkan dari seluruh pemeriksaan saksi ini, Pak Kamarudin? Dari seluruh pemeriksaan itu tentu kita harapkan supaya mereka berkata yang benar sesuai yang dilihat, didengar, dan dialami atau sesuai dengan yang dilakukan. Tetapi kita kecewa hari ini karena katanya Bapak Verdi Sambo telah dinonaktifkan dari Kadipropam maupun dari dari Kasatgas khusus Merah Putih, tetapi beliau datang tadi untuk dimintai keterangan, dia lengkap memakai baju Kadipropam, lengkap dengan pangkat-pangkat generalnya, pakai list merah. Jadi saya nggak paham ini maksudnya mereka ini apa. Seharusnya kalau memang dinonaktifkan jangan lagi pakai baju seragam Inspektur Jenderal atau tidak lagi memakai seragam Kadipropam. Jadi ini terkesan ini kurang pas gitu, baik dari segi etika maupun dari segi perintah daripada Presiden maupun Kapolri. Seharusnya beliau bisa memakai baju batik atau pakai jas, tapi jangan pakai baju atribut-atribut Kadipropam, kan begitu. Iya. Sudah ada 1 tersangka yakni Baradae, dan sebelumnya Anda juga menyebut bahwa ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Apa dasar Anda menyebut demikian, Pak Kamarudin? Baradae ini adalah hanya salah satu yang dikorbankan dari pangkat yang paling kecil dengan cara dibumbui dengan hoax, katanya ini pelatih senjata, dia disebut dengan sniper paling hebat, padahal dia baru saja latihan-latihan pegang senjata, kemudian dia bisa dituduh pakai senjata pegang Glock 17, padahal itu tidak mungkin Barada pegang Glock 17 karena itu adalah senjatanya para jenderal, kan begitu. Jadi harus segera diperiksa juga rekening-rekening daripada Baradae ini, termasuk rekening keluarganya, apakah ada aliran uang kepada dia untuk mempertanggungjawabkan yang bukan perbuatannya. Artinya dia dikorbankan untuk itu, kan begitu. Baik. Pak Kamarudin, LPSK juga menyebut akan memberikan perlindungan kepada Baradae jika mau menjadi justice kolaborator dalam kasus ini. Apakah pihak Anda juga sempat berkomunikasi dengan pihak Baradae untuk membuat terang kasus ini, Pak Kamarudin? Memang LPSK itu lebih tepat melindungi para pelaku, yaitu melindungi Barada, melindungi yang lainnya. Karena selama ini LPSK ini saya lihat tidak pernah dia melindungi
yang kita ajukan sebagai saksi korban. Jadi sudah tepati apabila dia melindungi pelaku juga melindungi maupun melindungi Pak Ferdi Sambo gitu. Baik, Pak Kamarudin, di samping kasus penembakan atau pembunuhan Brigadir Joshua ini, pengacara dari Putri Sambo, istri dari Ferdi Sambo juga melaporkan kasus pelecehan seksual. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Kamarudin? Itu adalah laporan yang sia-sia hanya untuk memanipulasi pemahaman masyarakat karena berdasarkan pasal 77 KUH pidana, laporan terhadap orang yang sudah mati itu percuma saja, itu harus segera dihentikan pengusutannya. Demikian juga apabila sudah sempat tersangka harus dihentikan, termasuk apabila terdakwa juga dihentikan. Anda yakin dan punya bukti bahwa Brigadir Yosua tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana yang dituduhkan? Tentu karena ibu karena ada mohon maaf, Brigadir J itu selama ini menganggap Ibu Putri ini adalah ibunya, demikian juga Bapak Ferdi Sambo itu dianggap bapaknya. Jadi adalah mustahil orang yang dihormati dilecehkan, apalagi ini tidak ada bukti. Hanya karang-karangan saja dari mereka setelah almarhum meninggal lalu dikarang-karang dibuat skenario seolah-olah dia melecehkan. Tetapi kadang-kadang pengacaranya mengatakan percobaan pelecehan, kadang dibilang pelecehan, kadang dibilang kekerasan seksual. Ini kan tuduhan yang pelintat-pelintut itu. Jadi tuduhan yang pelintat-pelintut tanpa disertai bukti adalah cuma omong kosong yang tidak perlu diperdulikan kan begitu. Apalagi anak klien kami telah meninggal dunia sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu mengurusi atau hal yang tidak berguna adalah perbuatan sia-sia kan begitu. Iya, Pak Kamarudin, terkait penetapan tersangka Baradae. Hingga saat ini apakah Anda yakin bahwa Baradae bekerja seorang diri dalam insiden penembakan di rumah Ferdi Sambo ini? Tidak mungkin, karena Baradae itu kan awalnya mengatakan dia hanya menembak dengan 5 peluru, kena 4 peluru, sedangkan kami temukan lubangnya itu lebih daripada 10. Kemudian Baradae tidak pernah mengatakan dia menyiksa, tetapi di dalam tubuh daripada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat banyak bekas-bekas penyiksaan seperti tangannya dipatahin, jari-jarinya dipatah-patahin, mulai dari jari kelingking sampai dengan jari manis, kemudian kakinya juga diduga ditembak, kaki kiri, kaki kanan diduga disobek gitu ya, kemudian di sebelah bahu kanan itu ada luka terbuka, menganga gitu ya. Jadi kemudian ada luka tembakan dari belakang kepala tembus ke hidung depan, sehingga tidak mungkin orang yang belajar latihan-latihan menembak seperti itu, apalagi dia belum punya senjata Glock. Dan itu harus diusut apakah itu kepemilikan senjata itu sah apa tidak pada itu. Baik, terima kasih Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua telah bergabung bersama kami di Breaking News.